Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadulillah wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diciptakan sebagai makhluk yang bersosial, artinya berkomunitas. Ya, makanya salah satu rahasia di dalam Al-Quran itu ada kata-kata basyarun, ya, artinya makhluk fisiologis, biologis. Ada juga insanun, makhluk yang berpikir, yang natiq, yang berakal. Tapi ada juga kita disebut dalam bentuk jamak annas. Ini mengisyaratkan bahwa manusia itu makhluk sosial yang ada komunitas berhubungan satu sama lain. Dan tentu bagian dari sunatullah, ya, manusia itu hidup tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Maka dalam pepatah Arab ada istilah, tidak mungkin ada kelompok manusia tanpa pemimpin. Tetapi tidak mungkin juga pemimpinnya orang yang bodoh atau orang yang lemah. Maka tentu kita harus paham betul bagaimana sih kepemimpinan, ya. Terutama kepemimpinan itu luas, ya. Kalau bisa pemimpinan pada diri sendiri, pemimpinan dalam keluarga, ya, minimal kita menjadi pemimpin keluarga. Terus dalam lingkungan yang lebih kecil mungkin ada masyarakat di RT, RW, desa, bahkan bisa menjadi pemimpin umat dan pemimpin masa depan. Kita pahami betul ini anugerah Allah yang luar biasa, maka harusnya kita bisa semuanya untuk belum-belum menjadi memiliki kemampuan untuk bisa memimpin. Dan memang memimpin diri sendiri itu yang paling penting, karena orang nggak mungkin memimpin diri sendiri tanpa tidak mungkin dia memimpin orang lain tanpa memimpin diri sendiri. Kalau kita lihat Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Siyasah Syariah, beliau mengatakan fa'annal walayata laha ruknani, bahwa kepemimpinan, ya, itu memiliki dua rukun. Yang pertama adalah al-qawi, kuat, dan yang kedua al-amin atau amanah. Kekuatan ini tentunya kekuatan yang menyeluruh, baik kekuatan fisik, artinya dia tidak sakit-sakitan. Kalau pemimpin sakit-sakitan gimana, ya? Maka dia harus menjaga kesehatannya dengan baik. Kemudian tentu yang paling utama adalah kekuatan dalam akidahnya, mentalnya. Kalau pemimpin meheran gitu, lemesan, gambreng, ciwek, ya nggak mungkin. Dia harus punya kekuatan mental yang bagus, ya, akidah yang yakin atas dasar la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, bahwa Allahus Somad, bahwa la haula wala quwata illa billah, ya, bala hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini kekuatan, termasuk kekuatan ilmu. Jadi seorang pemimpin tentu harus punya ilmu yang baik, yang dia kuat, mendasar, tentu didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua adalah al-amin. Dan ini memang persoalan yang sangat penting, bahwa pemimpin itu harus amanah. Bahkan menurut saya, ini keamanahan dalam kepemimpinan ini menjadi syarat mutlak, ya. Memang itu rukun antara kekuatan dengan amanah. Tapi kalau seorang pemimpin hanya kuat saja, tidak amanah, ya dia tidak akan baik. Ya, tetapi kalau amanah saja tanpa kekuatan ilmu, kekuatan fisik, kekuatan mentalitas, ya, dan kekuatan yang lain juga tidak akan baik. Kalau ini kaitannya kalau dengan kekuatan ini fisik ataupun ilmu, pikiran maupun hati, sedangkan amanah lebih ke arah sikap mental, ya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW itu pernah dikisahkan ketika Abu Dzar itu datang pada Rasulullah SAW menyampaikan hajatnya tentang kepemimpinan. Ya, tapi kemudian Rasulullah SAW menepuk pundak Abu Dzar dan menasihatinya, Abu Dzar, engkau orang yang lemah. Ya, karena Rasulullah paham lah, gitu. Dan kepemimpinan ini adalah amanah, gitu, ya. Artinya nanti di akhirat kepemimpinan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tentu kalau orang yang memang dia benar, dia kuat, dia mampu mengembannya, dan dia melaksanakan kepemimpinannya dengan baik, itu insya Allah akan jadi kebaikan. Tapi kalau tidak, justru akan menjadi bumerang padanya. Maka kepemimpinan ini bukan hal yang sepele. Nah, sekarang persoalannya bagaimana sih menjadi pemimpin yang amanah? Nah, itu. Yang pertama, kalau kita lihat dari riwayat tadi bahwa Abu Dzar itu dianggap lemah, ya. Ya, itu mungkin lemah dalam perspektif Rasulullah SAW. Tip menjadi pemimpin yang baik, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab. Ya, ini saya kisahkan dulu, baru nanti saya jelaskan tipnya apa. Dalam riwayat disebutkan pada masa Umar kan Islam melakukan futuhat, ya. Futuhat itu bahasa saya mencerahkan daerah-daerah, jadi bukan menjajah. Karena kalau Islam itu daerah yang berhasil dicerahkan tentu akan tambah makmur.
sampai suatu saat berhasil mencerahkan Persia. Ya sekarang mungkin Iran lah. Iran itu dicerahkan Persia dan membawa ghanimah yang banyak dari istana kerajaan Persia. Tapi begitu disampaikan, Umar ini malah menangis. Dan Umar mengatakan, sebenarnya ini kemenangan-kemenangan ini bisa terjadi pada zaman Abu Bakar. Tapi qadarullah terjadi pada zamanku, dan ini aku sangat berat gitu. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ghanimah ini. Ya, jadi bukannya senang, mungkin beda dengan pikiran orang. Orang itu kalau misalkan memperoleh kemenangan malah senang-senang gitu. Kalau Umar ini justru ketika menang bawa harta banyak ya untuk kaum muslimin, beliau malah berat. Ini bagaimana nanti menunaikan amanah. Karena amanah itu dalam bahasa dari kata amuna. Amuna itu artinya terpercaya, jujur. Atau bisa juga diartikan sebagai titipan. Tapi juga ada makna lain, amanah itu tidak meniru. Jadi dia memang genuine muncul dari dirinya, terpercaya dan jujur. Karena kejujuran itu kan nggak bisa dibuat-buat. Banyak kisah dari ini, tip menjadi pemimpin yang amanah adalah satu tentu orang yang memiliki kedalaman iman kepada Allah Ta'ala. Itu nggak bisa ditawar. Karena orang tidak akan bisa jadi pemimpin yang amanah kalau dia tidak yakin bahwa semua amalan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Di surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah sudah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira kami menciptakan engkau dengan sia-sia? Jadi dari ayat ini kita diciptakan tidak sia-sia karena salah satu tugasnya menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Ya, kemudian wa annakum ilaina turja'un, dan bahwa jangan kamu mengira kamu tidak dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugasmu, termasuk tugas sebagai khalifah fil ardi itu. Ya, makanya yang pertama berarti tipnya bagaimana adalah kedalaman iman. Ketika kita bisa menjadi pemimpin yang amanah ketika kita memiliki kedalaman iman yang baik kepada Allah Ta'ala. Kedalaman iman ini maksudnya adalah kita betul-betul mengimani bahwa Allah itu As-Sami, maha mendengar, Allah Ar-Raqib, maha mengawasi, Allah Al-Basir, maha melihat, ya, Allah juga Al-Khabir, maha mengetahui. Sehingga ketika kita jadi pemimpin, kita tidak berani main-main karena yang mengawasi kita Allah. Ya, bukan sekedar pengawas manusia masyarakat, tapi Allah yang mengawasi langsung. Dan itu akan menjadikan kita bahagia atau tidak di akhirat nanti. Karena dalam riwayat sahih juga bahwa ada 7 golongan yang sab'atun yang akan dinaungi Allah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu al-imamul adil, imam yang adil. Mafhum mukhalafahnya apa? Berarti kalau imam pemimpin yang tidak adil, termasuk tidak amanah, maka dia tidak akan dapat naungan di hari kiamat. Maka ini suatu hal yang sangat berat. Jadi pertama, ketika orang amanah, maka dia harus dasarnya iman kepada Allah Ta'ala ya, dengan keyakinan-keyakinan yang tadi. Yang kedua adalah bagaimana supaya bisa amanah selalu muhasabah. Ya, ada riwayat yang terkenal dari Umar bin Khattab ya, bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, jadi hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Ta'ala. Ya, artinya bahwa kita harus menghitung-hitung. Kira-kira selama kita memimpin, ya, memimpin apapun itu, kita sudah bagaimana? Sudahkah kita betul-betul amanah? Sudahkah kita betul-betul menjalankan kepemimpinan dengan baik? Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Pernah dalam riwayat, ya ini saya sampaikan bagaimana orang, walaupun ini kaitannya tidak langsung dengan muhasabah, tetapi segera ingat ya. Jadi gini, Rasulullah SAW itu pernah setelah salam langsung berdiri dan bersegera menuju kamarnya sampai melewati para sahabat. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin ya, bal mubadarah fil amali sholih, bersegera dalam amal soleh. Kemudian Rasulullah balik lagi sehingga para sahabat kan kaget. Jarang-jarang tuh Rasulullah begitu salam langsung kelepat. Kalau kita memang sering ya, bar salam langsung kelepat gitu. Kalau Rasulullah kan enggak. Ternyata beliau begitu salam langsung pergi. Ternyata setelah itu beliau mengatakan, aku setelah salam tadi teringat ada perhiasan dan beberapa hak yang harus saya berikan amanah untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan aku bersegera karena saya khawatir nanti aku lupa. Dan ini kan artinya muhasabah, bahwa saya berpikir apa sih yang belum saya lakukan, apa yang belum lakukan. Dan Rasulullah setelah salam, beliau bermuhasabah mengingat bahwa oh iya masih ada yang belum ditunaikan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, mujahadah, bersungguh-sungguh. Ya, kepemimpinan itu butuh kesungguhan untuk bisa amanah. Wajahidu fillah haqqa jihadi wastabakum. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan karena Allah telah memilihmu. Jadi kita sudah dipilih.
ya kita memilih untuk self leadership, memilih diri sendiri, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin umat kita. Ya mungkin para santri juga memimpin kelasnya, mungkin nanti memimpin lebih besar lagi lah. Semuanya pasti akan jadi pemimpin. Kita butuh kesungguhan di situ, mengerahkan segenap daya upaya. Karena mujahadah itu artinya badlul wus'i wal juhdi wa taqwa fi ta'atillah wa tarkil ma'asyi. Jadi mengerahkan segenap daya dan upaya, kemampuan, ya, baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan kalau perlu nyawa untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Jadi itu 3 tip ya, artinya supaya kita bisa amanah. Yang pertama bahwa kita harus punya iman yang kuat, yang yakin bahwa Allah Maha melihat, mendengar, mengetahui, sehingga kita selalu merasa dalam pengawasan Allah atau muraqabatullah. Yang kedua adalah muhasabah, jadi pertama muraqabah, kedua muhasabah, dan yang ketiga adalah mujahadah. Insya Allah kalau kita lakukan ini akan menjadi pemimpin yang amanah dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.